Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Teknologi salibu sudah dikenal oleh masyarakat di Sumatera Barat pada khususnya dan beberapa daerah di Nusantara. Selama penerapan salibu oleh petani, ada beberapa prinsip yang kami rangkum dalam video ini yang kami temukan selama melakukan kegiatan pendampingan kegiatan pengembangan teknologi padi salibu. Kami berharap ini akan berguna nantinya untuk Bapak Ibu di lapangan. Prinsip berhasilnya teknologi padi salibu ini berdasarkan observasi di lapangan, kajian ilmu dan penelitian. Tentunya sebelum pelaku atau petani menerapkan teknologi salibu di lahannya, petani haruslah dibekali dengan ilmu tentang teknologi salibu ini. Oke, kita lanjut saja ya. Adapun berhasil atau suksesnya teknologi padi salibu ini tergantung pada pertama, pemilihan varietas padi. Pada dasarnya tanaman padi berkembang dengan generatif dan vegetatif. Generatif dengan biji dan vegetatif dengan anakan. Varietas padi pun berbeda kemampuan memperbanyak anakannya. Ada yang banyak dan ada yang sedikit anakan. Tapi pada dasarnya sama, yaitu mampu berkembang dengan anakan. Jadi apapun varietasnya menurut saya bisa diterapkan teknologi padi salibu. Yang jelas dengan keunggulan varietasnya masing-masing. Bapak Ibu tinggal pilih saja sesuai keinginan. Yang kedua, ketersediaan air. Air pada teknologi padi salibu tidak sebanyak yang dibutuhkan pada budidaya padi secara konvensional atau biasa. Pada tanam biasa akan membutuhkan banyak air. Bedanya yaitu pada saat olah tanah dan di persemaian. Sedangkan salibu tidak ada olah tanah dan persemaian padi. Air dibutuhkan mulai dari awal potong, bunting sampai masak susu. Pengaturan air tidak selalu tergenang karena padi bukan tanaman air, tapi tanaman padi butuh air yang banyak pada periode tertentu. Tanaman padi juga butuh oksigen untuk perkembangan akarnya. Dengan tergenangnya air akan menghalangi masuknya oksigen dalam tanah. Dengan pengaturan berselang, basah kering akan merangsang pertumbuhan akar. Bila akar bagus, maka tentunya penyerapan hara baik dan pertumbuhan baik. Hanya saja dengan perlakuan seperti itu, sebagian petani akan mengeluh karena banyaknya gulma atau rumput yang tumbuh. Gulma saja tumbuh subur, tentunya padi juga dong ya. Alat penyiangan yang praktis sangat berguna untuk mempermudah dalam penyiangan. Poin penting, setelah pemotongan kondisi tanah lembab. Kalau tergenang akan menyebabkan batang menjadi busuk. Bapak Ibu bisa mengatur air masuk dan air keluar pada lahan agar seimbang dan lahan tidak tergenang. Prinsip yang ketiga, waktu panen padi yang akan diterapkan teknologi padi salibu harus lebih awal 1 minggu karena untuk menjaga batang padi masih kuat. Ratun padi atau salibu akan tumbuh mengharapkan makanan atau sumber energi dari batang yang tersisa siap panen tersebut. Kalau batangnya kering, maka anakan akan susah tumbuhnya, apalagi memperbanyak anakan. Kondisi tanah waktu panen lembab. Kalau tanah kering setelah panen, segera masukkan air pada lahan sawah. Tidak perlu kenakan air tinggi, tapi cukup. Sampai 10 hari batang akan kuat dan tumbuh ratun, maka siap dilanjutkan dengan pemotongan padi salibu. Prinsip keempat, ratun yang tumbuh setelah panen apakah sudah melebihi 60%? Apabila sudah, silakan dilanjutkan teknologi padi salibu. Karena kalau tumbuhnya kurang dari 60%, salibu yang tumbuh ini akan dibelah menjadi 2 untuk dilakukan penyisipan pada tempat yang tidak tumbuh salibu. Kalau tumbuhnya sedikit, tentunya tidak akan memenuhi semua rumpun padi yang kosong atau tidak tumbuh tadi. Tentu produksinya tidak akan sesuai harapan kita. Prinsip kelima, pemotongan ratun atau salibu.
Pada prinsipnya, tunggul padi yang dipotong dengan hasil potongan seperti 5, 10, 20, bahkan sampai 30 cm akan mampu tumbuh salibu padi. Hanya saja lama munculnya saja yang akan berbeda. Kita juga sering melihat di lahan sawah yang siap panen, bukan? Dari penelitian mahasiswa yang saya baca, semakin tinggi tunggul padi, maka salibu padi yang tumbuh akan semakin lama. Dengan demikian, hasil penelitian BPTP Sumbar, pemotongan dengan tinggi 3-5 cm dari permukaan tanah adalah pemotongan yang paling baik yang direkomendasikan. Setelah 1 hari pemotongan salibu sudah tumbuh. Tepat ya. Prinsip keenam, penyisipan dulu baru pemupukan. Umur 20-25 hari setelah potong adalah waktu penyisipan, penyiangan, dan pemupukan. Kenapa penyisipan dahulu? Karena kita akan memberikan waktu agar salibu yang baru disisip bisa menyesuaikan diri dan akarnya mulai kuat dalam tanah. Setelah 3 hari baru dilakukan penyiangan dan pemupukan, dengan harapan akar salibu tadi telah kuat dan mudah menyerap hara pupuk. Bisa jadi kita akan menemukan pertumbuhan tidak seragam karena akar tanaman belum respon terhadap pemupukan. Prinsip ketujuh, penggunaan bahan organik. Menambah bahan organik adalah hal penting untuk dilakukan untuk memperbaiki struktur tanah dan ketersediaan hara tanah. Bagaimana tanaman tumbuh baik kalau medianya tidak mendukung? Untuk kelangsungan pertanian di masa depan juga penting. Kita tidak mau di hari esok anak cucu kita akan kesusahan mengembalikan kesuburan tanah karena banyaknya pupuk dan pestisida yang terus-menerus kita berikan. Ini tentu menjadi perhatian kita bersama. Itulah 7 prinsip yang kami coba bahas. Prinsip ini mungkin akan berbeda-beda tiap petani atau penyuluh bahkan peneliti ya. Jadi kamu juga bisa menemukan dengan cara kamu sendiri. Untuk analisa usaha sering kami lakukan bersama petani dan didiseminasikan agar petani tahu bahwa teknologi padi salibu sangat menguntungkan. Tapi sebagian besar berpikir praktis saja. Mereka tidak menghitung besar biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diperoleh. Dengan luas lahan sekian, mereka akan membandingkan hasil atau produksi yang didapat sebelum dan sesudah penerapan teknologi salibu. Maka kami juga mencoba memberikan data terbaru yang dilaksanakan oleh petani kami. Seperti yang pertama, dengan tanam biasa atau konvensional yang biasanya mendapatkan hasil 8 karung, dengan salibu menjadi 9 karung. Berat 1 karung sekitar 42 kilo. Yang kedua, dengan tanam biasa mendapatkan hasil 12 karung, dengan salibu sampai 16 karung. Ketiga, dengan tanam biasa mendapatkan hasil 11 karung, dengan salibu masih 11 karung. Ada petani kami dengan tanam biasa mendapatkan hasil 4 karung, dengan salibu dan adanya serangan hama tikus intensitas ringan masih mendapatkan hasil sebanyak 4 karung. Hasil ini tentu banyak faktor yang mempengaruhi, baik secara teknis, penerapan teknologi, adanya serangan hama penyakit, ketersediaan air, SDM, dan keterampilan petani itu sendiri. Demikian informasi kali ini. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Tujuannya agar Bapak dan Ibu yang menonton bisa memahami maksud kami. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.